yang lazim kita bayangkan. Dia benar-benar tikus. Dan jika ada kata cerdas di belakangnya, karena tikus sekarang agaknya memang sudah jauh lebih cerdas dari moyang mereka yang masih takut pada kucing dan bunyi jangkrik. Malangnya, kucing sekarang juga telah berbeda dari generasi pendahulunya. Ia mulai tidak tertarik lagi kepada tikus. Pertama karena badan mereka sering sudah sama besarnya. Jadi menangkap tikus adalah pekerjaan melelahkan. Jika ia kucing rumahan, untuk apa bersusah payah menangkap tikus? Karena makanan sudah selalu tersedia. Jika ia kucing liar, mendingan mencari barang-barang yang gampang saja. Ikan-ikan asin sisa, remah-remah tulang belulang, atau kalau perlu malah cukup menyatroni meja-meja makan yang ditinggal lengah penghuni. Sementara kecerdasan tikus meningkat, kecerdasan kucing menurun. Jadi lengkap sudah. Maka zaman ini adalah zaman keemasan tikus, terutama tikus got yang hendak saya ceritakan ini. Kenapa? Karena got-got di Indonesia terkenal begitu buruknya. Perumahan boleh dibangun di mana-mana, dari yang termurah sampai yang termewah, tetapi ayo taruhan bahwa ia pasti menyimpan got-got yang buruk di sebaliknya. Air menggenang di mana-mana. Kita membenci air limbah, tetapi kebencian itu cukup ditebus dengan cara menguburnya diam-diam, tetapi tidak memberikan aliran secukupnya. Kepada got yang kotor, kita cukup menutupnya dengan berbagai tipu daya. Pelataran rumah kita yang bersih dan indah itu rata-rata adalah hasil pemerkosaan kepada aliran air yang ada di bawahnya. Dan sistem networking got kita yang buruk inilah awal kebangkitan kerajaan tikus. Ini zaman saat terbaik bagi tikus got untuk membangun imperium mereka. Itulah kenapa tikus-tikus itu beberapa waktu yang lalu dikabarkan telah menjarah istana negara. Ini serius, ini bukan guyon. Kepala rumah tangga istana malah perlu menyewa pemberantas tikus swasta untuk mengatasi kenekatan tikus zaman baru ini. Jadi, jika istana negara saja digeruduk tikus, apalagi rumah-rumah kita. Apalagi kompleks-kompleks perumahan yang kacau aliran air gotnya itu. Kemampatan di mana-mana. Jadi istana negara yang gagah di permukaannya itu mulai bisa kita bayangkan bahwa ia pasti telah dikepung oleh ketidakseimbangan ekosistem bawah tanahnya. Kita hanya bisa membangun di atas, tetapi gagal menata yang di bawah. Sesuatu yang di permukaan selalu lebih kita pentingkan dari yang di dasaran. Itulah kenapa pemakaian jaringan telepon seluler yang makin kaya ini juga berwatak ganda. Di satu sisi ia menunjukkan kemajuan dan kemakmuran, di sisi yang lain ia diikuti oleh penggalian lubang-lubang kabel baru yang amat mengganggu tata kota. Galian di mana-mana, karena di Indonesia memang negeri yang gagal menerapkan gorong-gorong terpadu secara nasional. Negeri ini amat terlambat belajar dari kemajuan tetangganya dan belajar dari kerusakannya sendiri. Lalu apa jadinya jika kita ini tidak cuma telat belajar, tetapi sama sekali menolak untuk belajar? Karena apa gerangan yang layak diderita pihak yang gagal belajar itu? Atau jangan-jangan karma itu sekarang telah kita derita? Karena keberanian tikus-tikus itu dalam memasuki rumah-rumah kita. Rumah saya misalnya, benar-benar sudah merendahkan wibawa tuan rumahnya. Dan jika ia dipasang jerat di antara ribuan tikus itu, cuma satu saja yang terjerat, yang lain seperti telah saling berkabar agar tidak tertipu oleh jerat yang sama. Jika ia dipasangi lem tikus, hanya hari ini ia terperangkap, tetapi esok hari ia sudah pandai membaca.
Jika yang ditaburkan adalah racun, ia malah membalasnya dengan amat tega. Tikus yang keracunan itu akan berlari ke tempat-tempat yang sulit dan memilih mati di sana. Luar biasa tikus ini. Bahkan mau mati pun, ia masih sempat menyalurkan pelecehannya atas manusia. Karena tikus itu ketahuan mati setelah menyengat baunya. Dan ia cuma bisa menyengat setelah tubuh tikus itu begitu rusaknya. Padahal untuk berani mencari, mendekati, apalagi membersihkan bangkai tikus yang rusak ini, sungguh sebuah penderitaan tiada tara. Muntah adalah risiko terdekatnya. Dan ketika saya mengadu ke sana kemari, kok senada juga penderitaan tetangga kanan kiri tentang tikus-tikus ini, termasuk kepada pemijat langganan saya yang kebetulan seorang tunanetra. Sambil dipijit, saya mengeluh kepadanya. Tetapi baru saya buka suara, orang ini ternyata malah jauh lebih dulu pamer sengsaranya. Katanya, tikus-tikus itu ya mas, malah seperti tahu kalau saya ini buta. Lumayan jika ia cuma lewat di kanan kiri atau mencicip begitu santainya ketika saya sedang duduk di kursi. Tak jarang ya mas ya, tikus itu malah mengkili-kili kaki saya. Salah teman saya yang bukan pijat tunanetra.